ruslil atoy wa ta'umun ala jam'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fatrabani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat faidah kepada kita, keberkahan limpahan melewati untayan wejangan-wejangan apa yang disampaikan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani dalam hal kita mengarungi kehidupan ini agar tetap di jalan Shiratal Mustaqim, agar tetap di jalan sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah wal ma'udah hiya allati wa'adaha Allah azza wa jalla lil mu'minin ay al-jannah. Surga itu dalam kenyataannya, pelaksanaannya adalah suatu yang dijanjikan bagi orang-orang mukmin. Karena sudah dijanjikan, Anda tidak meminta sekalipun, Allah akan memberikan surga itu jika kita beriman, beramal soleh, melaksanakan titah-titah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Jadi seharusnya tidak begitu merisaukan kita, seharusnya wan nazru ila wajhil karim, dan Allah juga menjanjikan untuk dapat melihatnya, memandangnya, wajah Allah yang maha mulia di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wujuhu yawma ijin nadirah wa ila rabbihim nazirah. Berseri-serilah, gembiralah orang-orang yang beriman itu, karena kepada Tuhannya mereka melihatnya. Ini nazirah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi hijab, tanpa sedikit pun hijab nanti. Wala syakka, tidak ada syak, al khairu kulluhu indallah, bahwa ketahuilah, kata beliau, seluruh kebajikan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyarru inda ghairihi, dan keburukan, kejahatan itu sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam teks ini jelas sekali Syekh Abdul Qadir Jalani ingin mengetengahkan tentang baik dan buruk, bahwa kebaikan itu apabila kita kerjakan itu dari Allah, adapun keburukan itu bukan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau selain daripada Allah. Inilah adab bagaimana kita bersangka baik, memaham dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala biyadihil khair, yang di tangannya itu kebajikan semata-mata. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, jadi apa yang disampaikan beliau ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan, wa ija asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpa kepada kalian itu musibah, katakan saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua adalah milik Allah. Kembalikan segala hal tersebut itu kepada Allah, kepadanya pula kalian kembali. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma'asobaka hasanatin faminallah, ma'asobaka sayatin famin nafsik. Apa saja kebajikan yang terjadi di kehidupan kamu, atau siapa saja kebajikan itu dari Allah, dan apa saja keburukan yang terjadi di antaramu itu adalah paminapsik, dari dirimu sendiri. Ini menegaskan beliau bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu dari Allah, karena yamunullah, atau karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas inayah, hidayah, taufik, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keburukan-keburukan itu famin nafsi, itu daripada kesalahan dirimu sendiri. Ini juga beliau menegaskan bahwa beliau bukan orang berpaham Jabariyah yang menyatakan secara keseluruhan itu adalah
perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena kehendak Allah. Tidak ya, itulah paham Jabariyah ya. Kalau di dalam masyarakat kita sering membahas menjadi sabuku dia ya. Sabuku itu ya tadi satu kesatuan, seolah-olah semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Padahal itu adalah yang dimaksud firman Allah, kul kulun min indillah, buat tiap-tiap sesuatu itu dari Allah, yakni fi ilmil hakikah ya, yakni dari pandangan segi ilmu hakikat, karena memang segala alam semesta dan kehidupan ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ingin memberikan pandangan yang diturunkan daripada ilmu hakikah kepada ma'rifatullah, yaitu bagaimana langsung di sini disejajarkan dengan sebagai sebuah pandangan kebajikan itu dari Allah ya, sedangkan keburukan itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyarru inda ghairihi, keburukan itu selain daripadanya. Al khairu bil iqbali alaihi, bila engkau mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu engkau menghadap kepada Allah. Tetapi sebaliknya, wasyarru bil idbari anhu, maka keburukan itu, kejahatan itu yang kamu lakukan itu adalah membelakangi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasanya yang sangat halus sekali, mengingatkan kita bagaimana kita tidak bisa menuduh, membuat bahasa modernnya ini membuat kambing hitam, justifikasi Allah yang memperbuat semua tidak bisa kecuali itu adalah kebajikan. Kalau keburukan memang dari diri kita sendiri, jadi justifikasi itu tidak bisa. Sama seperti pencuri, habis mencuri, kenapa kamu mencuri? Lalu dia berkata, saya mencuri ini kan karena takdir Allah. Itu namanya justifikasi, itu membuat kambing hitam. Padahal Allah berfirman, wa marabbuka bijallami lil abid. Ini tegas sekali di dalam Al-Quran, ditegaskan wa marabbuka bijallami lil abid. Banyak beberapa ayat seperti itu. Dan tidaklah ya, wa marabbuka, Tuhan kalian itu sedikit pun tidak pernah menjolim diri kalian, menganiaya kalian sehingga kalian berbuat kejahatan. Teruskan, kullu amalin turidu alaihi iwada bahwa laka, maka tiap-tiap perbuatan amal itu ya, selalu saja ada iwatnya, ada penggantinya bagi kalian, ada balasan daripada kalian. Tenang saja, ada balasan kok untuk kita. Apa yang kita perbuat kebajikan yang selama ini kita berbuat kebaikan, jangan kesal, karena itu ada balasan dari Allah. Mungkin pernah kita menolong tetangga kita begitu baik, ternyata kita malah dipitnahnya. Berbuat baik kepada orang malah dipitnah kita. Tenang saja, Allah akan membalas kebaikan itu, bahkan berlipat-lipat kebaikan itu dari yang kita perbuat itu. Wa amsaliha asyara amsaliha, bahkan sampai 10 kali kebaikan daripada itu, bahkan lebih. Tenang saja, kalau orang kita sudah berbuat baik, Allah membalas. Kemudian kita dipitnah, orang lagi berbuat salah, fitnah itu sendiri membuat kebaikan baru bagi kita, tambahan kebajikan. Tenang saja, mungkin kita pernah melakukan budi baik kepada orang lain, tapi justru orang tidak membalas budi kepada kita. Apa katanya, air tuba dibalas, air susu dibalas dengan air tuba katanya. Tidak mengapa, tenang saja. Apa yang telah kita perbuat itu akan diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak sekali. Tentu tidak hanya urusan materialistis di dunia, tapi juga di akhirat tentunya yang paling terkemuka di dalam pembahasan agama ini. Ya kan? Fahuwalaka, maka semua itu daripada engkau. Wa kullu amalin turidahullah ta'ala fahuwalahu, dan tiap-tiap amal itu menghendaki seharusnya hanya kepada Allah. Wajah tawajuh hati kita semata-mata karena kita lakukan Allah, semata-mata kita ingin dekat kepada Allah, semata-mata kita mencari ridha kepada Allah. Fahuwalahu, maka engkau akan mendapatkan Allah di sana. Maksud saya, bagaimana kita memposisikan amal
amal kita, hidup kebaikan-kebaikan kita. Amal itu bukan hanya duduk saja bertawajuh, tapi juga berbuat kebajikan kepada manusia. Bahkan Nabi mengingatkan, sedikit saja kita perbuatan kita, bahkan terhadap makhluk hewan yang memiliki paru-paru setidak-tidaknya ya, yang memiliki jantung ya, atau maksudnya punya kehidupan. Hewan yang memiliki kehidupan, kita berbuat kebaik kepadanya, Allah akan mengganti balasannya ya, ajrun, ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tenang saja, namun hati-hatilah dalam beramal. Nah ini penting, bagaimana rambu amal kita. Rambu bisa diberikan kasih judul sini, rambu amal ya. Bagaimana kita dalam hal beramal itu sendiri harus dipahami. Pertama tadi itu rambu bahwa amal yang kita perbuat adalah dari Allah, bukan dari kita. Amal kebajikan kita buat dari Allah. Amal keburukan siapa saja dan apakah diri kita, itu adalah bukan selain Allah ya, itu dari diri kita sendiri. Itu rambu pertama ya. Rambu kedua bagaimana ini? Iza amilta wa talabtal iwad kana jazauka bimakhluqin. Jika engkau beramal dan engkau menuntut pengganti atau menuntut balasan dari amal engkau, menuntut pahala, menuntut balasan, kana jazauka bimakhluqin, maka engkau akan mendapatkannya balasan itu dengan makhluk. Maksudnya apa? Kalau engkau beramal, misalnya amal kebajikan apa saja, engkau menuntut untuk mendapatkan rezeki, maka engkau akan mendapatkan rezeki pasti itu. Kalau ingin Anda ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya Anda akan diberi rezeki. Misalnya Anda menolong orang tanpa upah atau berbuat budi kebajikan kepada manusia. Jika engkau berharap kepada Allah dapat rezeki dengan perbuatan itu, maka engkau akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah sebenarnya dapatkan rezeki itu. Tolong aja orang, akan dengan niat seperti tadi, Anda akan mendapatkan rezeki. Tapi rezeki itu bimakhluqin ya. Rezeki itu hanya material semata begitu. Lalu seharusnya bagaimana ya? Seharusnya didesain begini caranya. Nah, nanti disebut di sini juga didesain. Kalau minta rezeki itu minta doa, berdoa dengan Allah minta rezeki. Jadi karena doa, lalu Allah memberi kita langsung rezeki. Jadi amal, sementara amal kita, perbuatan kebaikan kita adalah dihadrahkan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam agama kita itu ada doa. Jadi doa itu adalah cara bagaimana supaya kita membuat split ya, membuat pemisahan keadaan antara amal dan doa. Misalnya kalau Anda punya ada amalan-amalan tertentu, amalan misalnya membaca Fatihah, pernah mendengar barang siapa yang membaca Fatihah 300 kali misalnya, baca saja surah Fatihah itu 300 kali. Nah, baca aja 300 kali dengan niat mencari keredaan, mendapatkan keredaan Allah. Itu saja cukup. Pokoknya semua amal saja, apa saja yang Anda baca, minta keredaan Allah. Lalu kalau Anda ingin minta mendapatkan rezeki, mendapat bahagia, ketenangan dan kenyamanan, langsung aja minta kepada Allah, berdoa. Jadi ini ada split yang sifatnya memisah dengan langsung kepada perbuatan meminta kepada Allah, supaya tidak mencabur dan mengaburkan maksud daripada jiwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengotori amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah ini pentingnya, sangat penting. Ini rambu yang kedua. Nah karena itu Tuhan saya mengatakan, wa ija amilta liwajhillahi ta'ala kana jazauka qarbuka minhu wa nazru ilaihi. Jika engkau meminta itu, jika engkau beramal, beramal, maka amal engkau itu lantaran karena wajah Allah, karena jazauka, maka semua itu akan kalian dapatkan balasan langsung dari Allah. Berupa apa? Dekat dengan Allah, ridho Allah, wan najru ilaihi, dan akan mendapatkan melihatnya nanti di akhirat kelak. Nah, jadi nanti di akhirat ada yang tidak bisa melihat Allah karena dia hanya mendapatkan amal saja. Nah ini bagaimana kita cara memahami konsep sedemikian rupa ya daripada maksud Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Nah, mungkin bisa ya mungkin
Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa ya memahami ini. Sumalatat labul iwat ala a'malika bil jumlati isid dunya wa isil akhirah humma ma siwallahu ta'ala bil idafati ilaihi. Karena itu yang penting, janganlah kalian menuntut pengganti dari Allah atas perbuatan-perbuatan kebaikan apa saja. Amal, duduk, membaca Quran, baca aja Al-Quran itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kamu ingin berdoa, baru kamu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berdoa kamu. Mau minta rezeki, silahkan minta rezeki. Mau minta kenyamanan hidup, kenikmatan hidup, bahagia dalam hidup, minta saja kepada Allah. Minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Minta saja. Atau mengulang-ulangi doa saja misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin habis sembahyang, selesai sholat 7 kali dibaca. Kalimat itu diulang-ulang, itu bagus sekali amalan itu. Meminta kebahagiaan di dunia akhirat. Tentu di dalam situ ada rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah meminta yang lain kecuali meminta secara langsung. Sedangkan ketika kita beramal, mengaji Al-Quran, berzikir, mengingat apa saja, semata-mata mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, jangan kalian meminta pengganti ya dalam amal kalian, dalam hidup, urusan dunia ini maupun urusan akhirat. Karena semua dunia maupun akhirat itu bil idawati ilai, semuanya juga bergantung kepada Allah. Kenapa kamu meminta kepada mereka supaya dapat mereka? Lebih baik meminta kepada pemberi mereka itu sendiri. Bukankah kenikmatan dunia ini, kenikmatan kehidupan ini, Allah yang memberi, bukan dunia ini memberi kita. Jadi karena itu kalau kita minta kepada Allah dunia diberikan kepada kita, itu salah. Kenapa? Karena sumber kenikmatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dunia itu tidak bisa kita nikmati. Makanya di dalam teori ya, teori ketuhanan atau begini ya, makan nasi ya, nasi itu memang secara adat mengenakan kita makan. Katakan sate, mungkin ketupat, mungkin ya, itu enak kita makan, kita enak. Tapi enak dan nyaman serta mengenyangkan perut kita itu karena izin Allah. Karena izin Allah. Jadi bukan nasinya itu mengenyangkan kita, bukan karena ketupat itu mengenakan kita, tidak. Sate itu mengenakan kita, tidak. Yang mengenakan itu Allah. Rupa-rupa itu yang terlihat karena dia ahli memasak, itu rupa-rupa saja. Hakikatnya tidak ada seperti itu. Nah ini pandangan nih seperti ini. Jadi ini aplikasi langsung yang di dalam kitab Sahih ini. Nah lalu coba kita buktikan kenapa semua itu tidak nikmat. Ketika liur Anda merasa, ketika Anda sakit misalnya, sakit aja ya, sakit apalah gitu kan, sudah tidak enak lagi makanan-makanan itu kan, rasa kering rasanya makanan itu, atau terasa tidak ada rasanya, rasa seperti apa, tidak enak sama sekali. Coba bayangkan, siapa, kenapa? Berarti bukan makanannya enak sebenarnya, liur kita. Siapa yang memberikan pancingan pada liur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu minta kepada Allah kalau ingin sesuatu. Jangan meminta kepada Allah atas nikmat yang sudah ada. Ini bahaya, nikmat yang ada ini perlu juga ada satu hal lagi, prosesnya izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak enak juga semua yang tadi. Soto nah, tidak ada yang enak-enaknya itu. Sate itu tidak enak juga. Tidak enak. Nah, ya enak itu sebenarnya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pandangan saya Abdul Qadir Jailani, langsung aplikasi ilmu tauhid ya. Aplikasi tentang ilmu tauhid di sini, bagaimana beliau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu atlabul mun'im ya, la tatlabun ni'mata. Karena itu engkau perlu meminta kepada orang yang memberi nikmat, bukan meminta nikmat-nikmat itu. Lebih baik engkau minta kepada pemiliknya langsung dalam berdoa kamu itu, karena dia yang ahli memberikan itu secara konkordan. Banyak kan orang ingin punya rumah karena dianggapnya rumah itu membahagiakannya. Setelah dia punya rumah, ternyata dia tidak bahagia. Malah dulu waktu kontrak dia rukun sama suami istri. Begitu dia punya rumah sendiri, berkelahi terus sama istri.
kelahi terus sama istri sampai si anak kata si anak sampai anak kadang-kadang ada agak kasar kepada orang tua, kayak kera aja lagi di rumah ini katanya, kayak ada kera aja lagi di rumah ini. Nauzubillah min dzalik, seperti itu aneh kan? Kenapa? Karena selama ini kita meminta bendanya, bukan meminta kepada pemilik. Kalau kita minta kepada pemilik, wahai Tuhan yang memberi nikmat, beri kami kenikmatan di dunia ini maupun kenikmatan di akhirat. Jadikan segala sesuatu yang Engkau berikan adalah memberikan kenikmatan bagi kami. Nah, ada punya rumah makin bahagia seharusnya kan, karena Allah memberikan kedua-duanya, baik kenikmatannya, makna nikmat itu sendiri maupun bendanya. Nah, inilah penting sekali supaya tidak supaya konkordan, muafakah keadaan itu. Nah, ini ditegaskan beliau berulang-ulang ya, atlabul jar qabla dar. Karena itu engkau menuntut tetangga yang baik sebelum engkau menempati sesuatu. Karena itu bila kita ingin menempati rumah, perhatikan tetangga kalian sebelum kita menempati rumah. Kenapa? Ya resikonya bahaya. Ya kalau terpaksa lain lagi, kalau tidak terpaksa. Nanti rumahnya enak tapi tetangga tidak enak, susah juga ya. Susah juga. Kalau tetangganya suka musik, nanti musik keras-keras, Anda tidak suka musik, loh gimana nanti Anda tidak bisa tidur, Anda bisa apa-apa, akhirnya nanti bisa berkelahi Anda dengan tetangga. Ini beliau mengingatkan, dua-dua hal keadaan itu harus dipenuhi, yaitu Allah yang memberikan. Karena itu kalau Allah memberikan itu luar biasa. Wal kain qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal kain ba'da kulli shay'in. Karena itu segala sesuatu benda apa saja sebelum sesuatu itu ada, maka perlu engkau ketahui ada yang memberi semua benda-benda itu menjadikan sesuatu yang bisa memberikan kenikmatan bagi kalian. Karena dialah Allah yang menentukan segala hal di alam semesta ini, termasuk liur kita tadi enak atau tidaknya. Segala sesuatu di dunia ini mendapatkan kenikmatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan di sini bahwa kita perlu membelah dua keadaan rumpun. Pertama, sadari kebajikan itu dari Allah. Apa yang kita lakukan ini semuanya kebajikan, maka kebajikan ini semuanya ada dari Allah. Saya dapat berceramah, menyampaikan keagamaan ini juga semata-mata karena Allah, bukan karena keahlian dan kemampuan saya pribadi. Jadi, siapapun bisa melakukannya jika Allah menghendaki. Keburukan atau kesalahan yang saya sampaikan pada hari ini itu semata-mata dari diri saya sendiri, bukan dari siapa-siapa. Ya, famin nafsik, berarti dari diri kita sendiri masing-masing. Nah, itu pertama, rambu pertama. Rambu yang kedua adalah ingat, mintalah, displitlah amal itu. Ada amal, kita beramal semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah Allah, ingin bertemu Allah nanti di akhirat. Yang kedua adalah kemudian dalam hal-hal yang kita inginkan, urusan dunia maupun urusan akhirat, langsung angkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah meminta ini. Nah, ini akan lebih bagus. Cara ini cara yang lebih bersih, cara yang lebih elegan kita mendekatkan Allah, sehingga garapan kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin terbuka, hijab-hijab itu terbuka, ketimbang kita terhijab-hijab dengan pikiran-pikiran selama ini. Amal-amal kita satukan juga, keinginan kita semuanya semata-mata kebanyakan sebenarnya adalah kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi yang kita selipkan di dalam amal-amal kebaikan kita. Inilah kesalahan kita. Misalnya kita berbuat baik, menolong orang karena kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita bersedekah karena ingin banyak rezeki, begitu. Karena ini terhijablah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang-orang seperti itu masih terhijab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi atina hasanatan
fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,